teman-teman, kenalin aku Handa dari kelompok 7 kelas akuntansi syariah 4D. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang laporan keuangan. Simak video kita ya. Halo, saya Faulda. Di sini apa aja sih laporan keuangan? Laporan keuangan ada 5 laporan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas, dan yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini aku akan membahas laporan yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah salah satu komponen dari laporan keuangan pada perusahaan. Laporan posisi keuangan yang sistematis mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan bisa disebut juga neraca atau balance sheet. Laporan posisi keuangan ditujukan untuk menunjukkan keadaan finansial pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Fungsi laporan posisi keuangan yang pertama adalah mengevaluasi kinerja keuangan pada perusahaan, dan yang kedua adalah untuk mengambil keputusan strategis, yang ketiga adalah untuk pertimbangan investasi. Halo, balik lagi sama aku memasuki materi yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Jadi, laporan laba rugi merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara jelas. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan. Biasanya laporan ini menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dapat dikerjakan pada akhir tahun ataupun akhir bulan, sesuai dengan ketentuan perusahaan. Laporan laba rugi memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama single step, yang kedua adalah multiple step. Nah, jadi laporan laba rugi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Yang pertama, single step sendiri hanya menunjukkan satu kategori saja, yaitu satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Untuk mengetahui penghasilan bersih pada single step, yaitu bisa digunakan cara pendapatan ditambah keuntungan lalu dikurangi dengan beban ditambah dengan kerugian. Nah, yang kedua adalah multiple step. Berbeda dengan single step tadi yang hanya terdiri dari satu kategori saja, pada multiple step ini memecah antara pendapatan operasional dan biaya operasional serta pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Laporan laba rugi multiple step ini terdapat 3 formula akuntansi yang bisa digunakan untuk mengetahui laba bersihnya. Pada laporan laba rugi multiple step ini menggunakan 3 formula akuntansi. Yang pertama adalah laba kotor dengan rumus penjualan bersih dikurangi dengan biaya barang terjual. Lalu yang kedua ada pendapatan operasi yang bisa menggunakan rumus laba kotor dikurangi dengan beban operasi. Dan yang terakhir ada penghasilan bersih yang bisa menggunakan rumus penghasilan operasi ditambah dengan item non operasi. Akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi laporan arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Manfaat laporan arus kas yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan, future cash flow dari berbagai entitas, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Selanjutnya yaitu kegunaan laporan arus kas, memberikan informasi untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi, transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya yaitu klasifikasi arus kas, dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Halo, saya Rahma. Jadi laporan keuangan yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Seperti namanya, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan akun-akun ekuitas.
Perubahan dapat terjadi selama masa periode berjalan maupun pada saat penyusunan laporan keuangan. Di unit usaha perseorangan, ekuitas dimungkinkan sepenuhnya berasal dari setoran modal. Jadi, wajar jika ada perspektif bahwa laporan perubahan ekuitas sama dengan laporan perubahan modal. Baik, selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan ini adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan ini membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan ini mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan. Fungsi atas catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci, atau bisa disebut analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran neraca dan laporan arus kas. Sebagai ini fungsinya, yang pertama adalah sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan yang umum. Yang kedua, harus disajikan secara sistematis. Yang ketiga, catatan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca serta luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Yang keempat, kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam catatan ini adalah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi, belanja, dan penentuan sumber dan pengguna pembiayaan. Yang kelima adalah kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam catatan ini adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD sebagai tingkat capaiannya. Yang keenam, pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar yang berlaku, mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Yang terakhir adalah pengungkapan pada catatan atas laporan ini dapat disajikan secara narasi, bahkan grafik atau daftar, ataupun schedule dalam bentuk yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi posisi keuangan entitas laporan. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you! Sang pemilik hati rela